pengembangan iklim penanaman modal dan peningkatan kualitas promosi, serta pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Kalimantan Barat dilakukan melalui penguatan kebijakan, perencanaan, promosi, dan pemantauan pembinaan pelaksanaan penanaman modal, serta sistem informasi. Selain itu, peningkatan standar pelayanan perizinan dan non-perizinan yang memenuhi kualitas pelayanan yang cepat, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel menjadi kebijakan dalam strategi meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non-perizinan. Tadi ada semua masukannya Pak, siapa dan masukannya dan disesuaikan. Jadi memungkinkan Pak, kalau dirasa tidak dibutuhkan mungkin kita bisa skip. Saya pikir mungkin Bapeda bisa diberikan untuk sumber atau kan. Dalam forum des di beberapa kabupaten, saya kebetulan ikut mendampingi Kayung, Bengkayang, kemudian Mempawah dan Santas. Nah, muncul satu wacana karena ada beberapa kawasan yang sekarang ini sedang diperuntukkan oleh beberapa kabupaten. Namanya sekarang salah itu KPI, Kawasan Peruntukan Investasi. Jadi Sintang itu bukan potensial, cuma itulah usaha-usaha barunya tidak ada. Ya. Nah, mungkin nanti dalam FGD bagaimana kita memancing di Sintang itu bisa tumbuh usaha baru. Mungkin itu sebagai tambahan. Terima kasih. Ya, investasi. Puasa, marilah sejenak kita menundukkan kepala, seraya berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dalam rangka mendukung rencana dan strategi pembangunan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat, dilakukan penyusunan peta potensi sebagai salah satu proses pengambilan keputusan yang tepat sasaran. Bapak Ibu yang kami hormati, penanaman modal merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan perekonomian suatu wilayah. Penanaman modal baik itu PMA maupun PMDN diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi yang positif. Kondisi Kalimantan Barat tentunya secara strategis sangat menguntungkan karena mempunyai pos lintas batas negara, kemudian juga termasuk jalur alur laut kepulauan Indonesia, satu yang terletak di sisi barat dan merupakan jalur masuk ke wilayah Asia Timur. Tentunya dengan segala fasilitas, potensi dan sumber daya yang dimiliki, maka pertumbuhan dan perkembangan aktivitas penanaman modal di Kalimantan Barat menjadi sangat terbuka lebar. Infrastrukturnya bagus, tapi regulasinya belum mendukung. Apa itu? Ekspor impor regulasinya untuk perbatasan ini boleh ekspor tak boleh impor. Sektor unggulan untuk peningkatan investasi di Barat yang berkaitan dengan boksit dan turunnya, sementara turunnya masih kuat kan porsinya ya. Peringkat kedua adalah industri mahin, ya, makanan dan minuman. Mengidentifikasi kembali sektor dan subsektor mana yang dikategorikan potensial. Maksud dan tujuan FGD ini adalah dalam rangka mendiskusikan sekaligus menyatukan persepsi terkait dengan potensi investasi yang potensial dan siap untuk dikembangkan menjadi peluang investasi di Provinsi Kalimantan Barat yang tentunya siap ditawarkan kepada para investor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil tak kali mau baca minta sarga, nasihat dari
beberapa waktu yang lalu Kalbar itu kedatangan Menteri Pengangkutan, Pak. Pengangkutan kucing Sarawak. Salah satu yang dibicarakan mereka itu adalah sebenarnya kami menyayangkan dengan dicabutnya Rangga Duda Supardi itu dari internasional menjadi domestik. Tetapi kita sempat bicara kemungkinan nanti akan ada antar Borneo, ya, pesawat yang melayani kucing Pontianak. Penyusunan peta investasi itu tujuannya paling tidak tersedianya data sektor unggulan yang dikatakan Pak Bambang. Ya. Dari 17 lapangan usaha itu kira-kira sektor mana yang terpilih sebagai sektor unggulan. Menentukan sektor unggulan ini pun sebenarnya sudah ada metodologisnya ya. Dengan LQ, SIPSET, pricing tipologi, kemudian dengan analisis overlay dan analisis makroekonomi daerah lainnya. Kemudian dari inilah sebenarnya yang nanti akan kita jual ke pihak eksternal, ke investor, supaya investor merasa tertarik. Sudah ada semacam informasi awal tentang data potensi daerah. Nah, meskipun sebenarnya investor itu juga sudah membawa bekal dalam memotret beberapa potensi. Bandara Soekarno-Hatta itu bukan di Jakarta, Pak. Tangerang, Banten. Tapi kalau kita input DKI, bandaranya cuma 1 atau 2 bahkan, Pondok Cabe sama Halim. Nah, infrastruktur utama bandara itu ada di Tangerang. Tapi kalau kita buka daerah DKI Jakarta, bandara itu yang Tangerang itu nggak ada. Soekarno-Hatta nggak masuk, Pak. Nah, di situ miss-nya regional potensi, regional infrastruktur miss di situ. Salah satu prospek yang bisa didukung untuk hilirisasi adalah stasioner untuk smelter atau bahkan pengolahan. Jadi kan bicaranya salah satu prospek adalah pengolahan, misalnya dari alumina menjadi bahan bakar untuk mobil listrik ya, yang selama ini masih dari Cina, kobalt dan seterusnya itu bisa dibikin Kalbar.